nanya, mana yang lebih susah? Ngurus anak sendiri atau ngurus murid di sekolah? Dua-duanya. Dua-duanya sama susahnya. Tapi kalau sekolah itu kan anak-anaknya bukan anak-anak kita ya Mbak. Benar. Jadi challenge-nya triple deh kayaknya. Oh, oke. Tapi susahnya sama ya? Susahnya sama. Di Moms Talk, apa kabar Mom semuanya? Senang sekali saya Novita Angie dapat kembali hadir buat ngobrol-ngobrol nih. Ini obrolan hari ini nih seru banget dengan seorang ibu muda yang super aktif. Kayaknya ada aja gebrakan dan yang dibuat yang selalu positif tentunya. Sebelumnya kita mengenal tamu kita kali ini sebagai seorang guru SD negeri, suka sharing soal metode mengajar yang menyenangkan. Lalu sekarang udah enggak sih ya, katanya udah nggak jadi guru, tapi kontribusinya terhadap dunia pendidikan masih besar. Nah, sambil terus memberikan perhatian dan cintanya terhadap keluarga, putri kecilnya lucu banget ya. Penasaran nggak sih apa saja kegiatan dari moms yang satu ini, Moms of the Month kita, dan gimana caranya moms kita ini membagi waktu antara karir dan juga keluarga dan juga kesibukan lainnya ini. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita ngobrol sama Gali Sulistianingra. Apa kabar Moms Gali? Baik, Mbak Angie. Sehat? Sehat. Terima kasih sudah hadir mau ngobrol-ngobrol sama Mother and Beyond. Terima kasih. Aku mau langsung nanya nih, kan sekarang udah nggak jadi guru SD, jadi kesibukannya apa? Yang pertama udah pasti nemenin anakku Aruna. ya, nemenin Aruna, mendampingi tumbuh kembang dia. Yang berikutnya aku kan masih sambil ngonten juga, dan di satu sisi aku tuh lagi mengembangkan platform belajar literasi numerasi. Oh, apa itu, coba diceritakan dong sama moms di sini, menarik banget nih. Iya, jadi namanya Smartik Indonesia. Smartik Indonesia. Ini oke. tuh untuk anak usia 4 sampai 14 tahun. Oke, Mbak usia Angie. belajar bener-bener Usia ya. belajar. Jadi ini berbekal juga dari pengalaman ngajar ya kemarin selama 4 tahun. Aku melihat memang kecakapan fondasi literasi numerasi itu nggak cuma bisa dilakukan saat dia sekolah. Betul. Tapi justru stimulasinya tuh perlu dari Betul. usia dini. Makanya kita bikin usianya tuh dari usia 4 gitu ya. Nah, salah satu juga miskonsepsi di lapangan, orang-orang mengira kalau kita belajar matematika itu langsung angka, langsung rumus, langsung yang bikin kita tuh pusing, stres, takut gitu ya. Padahal sebenarnya matematika tuh erat juga kaitannya sama kemampuan berpikir logis, kemampuan menalar. Jadi sesederhana kita membedakan posisi mana yang kanan, mana yang kiri, itu matematika juga gitu ya. Terus gimana kita membandingkan gitu ya, mana yang sedikit, mana yang banyak, menyortir warna, itu juga matematika. Ini ada nih, coba boleh Itu dikasih ada lihat di nggak ke sini. moms di sini, mumpung kita Iya. juga lagi ngobrol sama moms Gali nih. Betul. Nah ini ini ya. ketika kita masuk ke dalam platformnya Mbak Angie, kita tuh akan diberikan satu tes. Nah sesuai dengan umur kita. Jadi nanti perjalanan belajar di Smartik Indonesia itu akan disesuaikan sama kemampuannya anak-anak. Ah, bener Benar. nih. Jadi nama bagus fiturnya nih. personalisasi ya. Jadi kita nggak perlu ngerasa terlalu sulit dan terlalu mudah gitu, karena akan disesuaikan. Nah ini contohnya untuk anak usia 6. Ini kita akan diminta anak-anak tuh dikasih tunjuk gambar-gambar gitu ya, biar menarik. Kemudian dia menghitung. Nah ketika menghitung ini sengaja ada kotak-kotaknya. Jadi sebenarnya ini udah masuk ke perkalian, betul. Jadi konsep awal perkalian. Nah jadi harapannya dengan gambar-gambar ini anak jadi lebih suka gitu ya, lebih tertarik. Kayak gitu, terus nanti bisa dijawab. Dan satu hal yang memang kita banggain juga, waktunya itu hanya 15 menit Mbak Angie. Supaya apa? Biar anak-anak juga nggak terlalu satu, nggak terlalu bosan, dua, nggak terlalu addicted. Karena kan kalau screen time kebanyakan kita juga nggak mau anak-anak jadi ini ya, ketagihan. Betul. Iya, dan 15 menit per hari itu wajib dia lakukan supaya membangun konsistensi dan kedisiplinan juga. Suka banget. Apa tadi namanya? Smartik Indonesia. Oke, berarti ini untuk 4 tahun Aruna udah bisa dong Udah ya? bisa, iya. Nah kalau ngomongin soal kamu sebagai seorang ibu nih, kan banyak yang bilang setelah hadir seorang anak dalam kehidupan kita, seorang perempuan itu tuh mengubah hidup kita, ya nggak sih? Nah, itu juga dirasain nggak sih sama Gali? Dan kalau iya, tapi pasti iya sih ya, pasti nggak mungkin nggak berubah ya. Apa nih yang berubah dari kepribadian kamu dari sebelum menjadi ibu dan setelah menjadi ibu?
pasti berubah. Terutama dulu tuh aku orangnya pengennya sesuatu perfeksionis gitu loh Mbak. Pengennya tuh kayak apa-apa harus berjalan sesuai dengan apa yang udah direncanakan gitu ya. Setelah jadi ibu ternyata nggak selalu apa yang sudah aku baca dari buku-buku parenting gitu ya. Apa yang sudah aku dengar dari semua pakar-pakar pengasuhan itu ternyata applicable gitu. Jadi memang kemampuan beradaptasi sih itu kayaknya aku jadi makin belajar setelah jadi ibu gitu. Iya. Ternyata teori begitu dipraktekin nggak semudah itu dan belum tentu cocok gitu kan ya. Benar. Oke. Jadi kamu lebih mudah beradaptasi setelah menjadi seorang ibu. Seneng deh dengernya. Arti kehadiran Aruna buat Galih? Adanya Aruna itu ngingetin aku lagi bahwa belajar sepanjang hayat itu nggak cuma buat anak-anak murid aja. Tapi juga jadi ibu gitu. Karena balik lagi ya Mbak, kita kan sering kayaknya udah siap nih, udah baca, udah apa segala macam. Tapi ternyata setiap fase anak tuh ada aja loh tantangannya juga gitu ya. Kirain udah selesai di fase yang sebelumnya, ternyata ada lagi. Jadi itu membuat aku ya harus terus belajar gitu ya. Dan belajar tuh ya Mbak menurutku erat kaitannya sama merendahkan hati sih. Mengosongkan gelas ya. Cakep. Iya nggak sih? Karena kalau kita nggak ngosongin gelas, kita akan selalu ngerasa penuh. Jadinya kita nggak punya ruang untuk ini lagi tumbuh gitu ya. Aku ulang ya, belajar itu sama dengan mengosongkan hati, mengosongkan gelas. Karena di saat kita merasa gelas kita penuh, kita merasa kayaknya udah cukup nih, nggak perlu bertumbuh. Iya sih. Jadi ibarat kata gelas tuh emang sedikit-sedikit harus selalu dibuang dulu ya, supaya bisa diisi lagi. Betul. Cakep deh, aku suka banget. Oke, setelah ini ya, waktu masih jadi guru, apa momen yang paling menantang nih? Karena kan tadi pasti tanya membesarkan paling susah ngurusin anak apa ngurusin murid, sama. Tapi tantangannya lebih besar di menjadi seorang guru membesarkan anak-anak lain gitu kan ya. Coba misalnya kayak pernah nggak sih mengalami tantangan Aruna di rumah lagi butuh nih, lagi butuh kehadiran ibunya, tapi ternyata di sekolah tuh lagi ada ulangan atau tes atau UAS atau apa. Pernah banget. Jadi memang Aruna waktu itu sempat juga kan dia harus pakai alat bantu makan juga Mbak Enji, dan itu posisinya aku masih harus di sekolah gitu ya. Nah, satu tantangan juga karena kan namanya murid-muridku ini ada 32 murid gitu ya. Mereka tuh juga datang dari latar belakang keluarga yang beragam, dan kebanyakan mereka tuh mungkin nggak seberuntung Aruna. Yang satu orang tuanya hadir, ada gitu ya, walaupun sama-sama bekerja tapi ada lengkap. Itu yang banyak murid-muridku nggak punya gitu ya, orang tua yang lengkap, rumah tinggal juga yang layak gitu ya, dan kasih sayang. Jadi kenapa susah ngajarin anak-anak yang lebih banyak daripada anakku sendiri? Soalnya mereka punya kebutuhan emosi, punya kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terpenuhi gitu. Jadi peran aku di situ juga penting buat mereka gitu ya, karena mungkin mereka nggak dapat itu di rumahnya. Jadi sebagai guru sekaligus juga sebagai ibu. Sebagai guru dan ibu di sekolah, iya benar, Mbak Enji. Itu sih tantangannya. Itu tantangannya. Oke. Nah, pernah nggak sih dalam kamu menjadi sekarang sebagai seorang ibu gitu ya, dalam membesarkan anak, kayak feeling guilty atau langsung atau bahkan sampai ngerasa gagal nih kayaknya nih aku nih. Kalau iya, apa momen dimana kamu merasa seperti itu gitu? Karena pengen tahu juga nih, dan cara bangkitnya gimana nih? Karena kan anyway kita harus bangkit juga di saat kita merasa kita mungkin aduh ada yang bukan gagal ya, apa istilahnya, kayak yang aku feeling guilty atau kayaknya aku merasa salah nih ya gitu kan ya. Kita kan nggak mungkin larut-larut terus dalam kesalahan itu. Kita kan harus yang bangkit dan yang ya anak kita kan terus bertumbuh gitu. Benar Manji. Sering banget, dan ya itu ya momen dimana anakku kemudian ya mungkin secara tumbuh kembangnya berat badannya kurang, itu kayaknya banyak banget ya problematika ibu-ibu gitu yang sama gitu. Nah cuman memang saat itu merasa terpukul banget karena aku ngerasa dari awal pengennya tuh kualitas hidup dia lebih baik gitu kan, dan salah satu kualitas hidup kan sebelum kita ngomongin kognitif dan sebagainya pasti kan tumbuh kembang gitu ya. Jadi kesehatan, nah bagaimana dia optimal atau enggak. Jadi memang pada saat itu pas tahu kurang, wah rasanya gimana ya dulu tuh, apakah emang nggak beneran dipikirin, apa ini karena terlalu sibuk dan fokus kerja gitu-gitu kan Mbak. Cuman akhirnya kenapa terus bisa bangkit lagi, pertama pasti karena support dari suami juga ya, support dari pasangan. Kita sadar oh kita tuh masih sama-sama belajar, jadi nggak apa-apa, justru kita tunjukin ke Aruna bahwa manusia tuh nggak apa-apa salah, tapi disitulah kita nyoba untuk jadi lebih baik gitu. Gitu sih kayaknya. Galih ingin diingat atau inginnya tuh di saat Aruna bercerita tentang ibu aku gitu. Aruna bercerita tentang apa nih dari seorang Mama Galih? Manggilnya apa sih? Mama? Ibu Galih. Iya.
pengennya diingat sebagai perempuan yang berdaya gitu ya. Keren. Jadi adanya Aruna tuh bukan malah menghambat gitu loh, tapi memang justru mengingatkan aku untuk pelan-pelan aja, jalannya pelan-pelan, gak usah lari gitu. Jadi biar apa ya? Kadang-kadang kan kalau misalnya dulu mungkin sebelum ada Aruna pengennya ya kayak cenderung ambisius gitu ya, harus pokoknya semua sesuai. Tapi ketika ada Aruna tuh mengingatkan lagi bahwa kalau kita lari terlalu cepat kita nggak akan enjoy, nggak akan kita nggak menikmati perjalanannya gitu. Jadi malah nggak ada yang dikenang. Jadi aku pengen Aruna mengingat aku sebagai ibu ibu yang berdaya. Cakep deh, keren. Momen atau sikap suami seperti apa nih yang membuat Gali tuh terus bersyukur mendapatkan pasangan yang support Gali? Maksudnya pasti kan ada tuh di saat mungkin Aruna sakit, terus sementara kamu juga mungkin ada satu yang nggak bisa ditinggalin, suami kamu udah oke aku aja. Ada nggak sih atau ada momen-momen lain? Pasti karena ya merasa satu punya kesepakatan gitu ya bahwa ngasuh anak tuh berdua gitu ya, jadi nggak ada yang merasa lebih porsinya itu lebih besar dari yang lain gitu. Jadi saling backup, saling mau ngedengerin gitu ya, dan saling ngasih ruang untuk tumbuh juga gitu. Jadi walaupun sama-sama udah punya anak gitu ya, kita berdua tetap saling percaya aja gitu, biar tetap bisa sama-sama berkembang seperti itu. Ada bagi tugas nggak sih dalam membesarkan Aruna di rumah antara kamu dan suami kamu? Jelas, karena kan kita bertigaan ya, Magic itu tuh nggak ada ART, jadi beneran bertiga. Beneran bertiga. Bahkan di saat mereka bekerja jadi guru juga? Iya, karena kita daycare akhirnya. Jadi kita daycare. Jadi ya pas jemput Aruna, ya udah di situ bagi tugas. Misalnya kalau aku lagi ngurusin Arunanya, nyuapin makan atau minum susu, ya berarti dia yang bersih-bersih gitu ya. Dan kebalikannya gitu. Jadi disesuaikan porsinya. Setelah tidak beraktivitas sebagai guru, ada yang berubah nggak dalam hubungan kamu bersama suami dan Aruna? Mungkin bondingnya sekarang lebih terasa atau justru yang kok aku malah ini ya, malah kayak yang jadi bingung sendiri ya? Aruna tuh karena waktu itu aku kerja ya, maksudnya bapaknya juga kerja, cuman mungkin waktunya jadi lebih banyak sama bapaknya. Dia jadi anak bapak sekarang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sama aku aja nggak ada bapaknya, dia pasti akan nanyain ya, bapak mana gitu ya. Dan itu satu yang kemudian bikin aku, aduh apa ini aku salah kali ya, kok jadi dia nggak nyariin aku atau apa gitu ya. Itu yang kayaknya masih sekarang lagi pelan-pelan gitu. Tapi bondingnya jadi lebih bisa terjalin dong saat ini kan. Oke. Seberapa besar nih peran suami kamu nih, bapaknya Aruna, dalam mengambil keputusan dalam hidup Gali sekarang ini setelah menikah? Satu hal yang aku respect banget dari suamiku, dia tidak pernah memaksa ya. Jadi semua itu selalu disepakati berdua gitu. Jadi demokrasi banget lah gitu. Kamu maunya apa, dia maunya apa, kita cari jalan tengahnya kayak gitu. Sama-sama dilihat pro dan kontranya seperti apa gitu sih. Kan Gali guru nih ya, pasti ada nggak, pasti lagi aku nuduh deh. Ada nggak sih kayak gini dalam misalnya membesarkan Aruna gitu, udah pakai cara aku aja karena kan aku yang tahu, yang aku ngerti, pendidik, yang paham, yang ngerti, atau enggak, justru di saat ada juga kan ternyata pas di rumah enggak, aku serahkan pola asuhnya yang nyaman buat suamiku gitu. Kita bareng-bareng sih berdua, kan kita trial error juga loh Mbak Enji, maksudnya kayak kirain yang ini berhasil, oh ternyata enggak, kita berarti perlu cari tahu lagi nih gimana gitu. Jadi ya saling ngoreksi dan saling nguatin sih dua-duanya gitu. Nah dengan segala kesibukan yang ada, apalagi ini cuma bertiga aja ya kan, sekarang walaupun udah nggak beraktivitas sebagai guru, tapi kan ada kesibukan lain, suami juga bekerja. Kapan me time-nya? Kepo banget sih gitu kan. Kapan punya waktu berduanya? Iya, itu yang kadang-kadang PR ya, karena kita bertiga jadi susah juga mau nitipin ke siapa gitu. Tapi kebetulan aku punya adik-adik juga ya. Jadi kan aku 6 bersaudara. Tuh kan. Iya, jadi kadang kalau dia, karena adik-adikku sekarang sibuk-sibuk juga, tapi kalau lagi ada ya udah mereka bantuin take care Aruna dulu, kita berdua kencan gitu. Kemana pengen tahu deh? Ya biasanya paling kayak apa, nonton gitu ya, ngobrol, ngopi gitu sih. Ya, lumayan loh itu. Kan itu mungkin kayak cuma nonton, cuma ngopi, itu enggak loh, itu sesuatu loh, berarti loh. Ya karena kan tetap harus kan ada masa-masa berdua pacarannya itu istilahnya. Nah, sebagai penutup, ini kita
fast forward gitu ceritanya, Aruna lagi buka-buka, browsing-browsing Ibu Galih gitu. Di usianya Aruna yang udah 25 atau 21 deh. Kan katanya kan udah cukup dewasa ya kan. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Galih buat Aruna di saat Aruna usianya sudah jadi dewasa muda? Wow, oke. Ada nih. Aruna, kalau kamu nonton ini, kamu tahu hidup gak selalu berjalan sesuai apa yang kamu mau, tapi semoga kamu tetap menemukan kekuatan supaya kamu terus melangkah lagi. Kalau kamu mau istirahat dulu nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Semoga langkah kamu tetap kuat dan tegak. Ibu, ada langsung ibu. Oke, tentang apps yang kamu buat ini tentunya ada juga cerita tentang Galih dan juga Aruna, bagaimana Galih membesarkan Aruna juga bisa dibaca di websitenya Mother and Beyond ya. Yang pasti senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih Galih. Mungkin ada yang mau disampaikan juga nih buat ibu-ibu semuanya nih dalam mendidik anak itu, karena kan ini kamu merasain jadi guru sama jadi ibu. Betul. Apa nih yang harus disiapkan mentalnya nih? Iya. Pokoknya aku selalu merasa ibu yang berdaya itu artinya ibu yang punya wawasan, punya pengetahuan, supaya apa? Karena kalau ibu-ibu berdaya, anak-anaknya itu akan menjadi anak-anak yang berkualitas. Kalau anak-anaknya berkualitas, generasi bangsa kita juga akan jadi generasi yang bermutu gitu. Amin. Jadi ibu-ibu ayo kita terus berdaya. Setuju, cakep banget. Terima kasih banyak Galih udah sharing. Sekali lagi Moms jangan lupa untuk saksikan, untuk baca juga cerita tentang Galih dan juga tentang karya terbarunya Galih di website Mother and Beyond. Sekali lagi terima kasih Moms sudah menyaksikan Momstock edisi kali ini. Sampai jumpa Moms. Terima kasih Galih. Terima kasih Wenji.